Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata pelajaran seni budaya pada kelas 11. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi seni budaya, yaitu tentang karya ekspresi personal. Nah, materi ini penting karena berkaitan langsung dengan perasaan, pengalaman, dan cara mengekspresikan diri melalui karya seni. Nah, setiap manusia itu memiliki perasaan dan pengalaman hidup yang berbeda-beda. Kita sudah pasti pernah merasakan bahagia, sedih, kecewa, bangga, marah, rindu, dan cemas. Nah, semua pengalaman tersebut itu dapat menjadi sumber inspirasi dalam berkarya. Dalam seni rupa sendiri, ketika perasaan dan pengalaman pribadi itu dituangkan dalam bentuk visual, itulah yang disebut dengan karya ekspresi personal. Karya ekspresi personal itu merupakan karya seni yang dibuat untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, gagasan, dan pengalaman pribadi si pengkarya atau si seniman. Karena berasal dari diri seseorang, karya ini bersifat subjektif, atau artinya tidak ada dua karya yang benar-benar sama, meskipun temanya serupa. Setiap karya itu mencerminkan keunikan pribadi pembuatnya. Nah, dalam karya ekspresi personal yang utama itu bukanlah kemiripan bentuk dengan objek asli atau hanya sekedar keindahan visual saja, melainkan ada makna dan emosi yang ingin disampaikan. Nah, sebagai contohnya itu pelukis Indonesia yaitu Affandi, dikenal dengan gaya lukisannya yang ekspresif dan penuh emosi. Sapuan kuasnya itu kuat dan spontan sehingga penonton dapat merasakan energi dalam karyanya. Begitu juga dengan Vincent van Gogh yang menggunakan warna-warna kontras dan goresan dinamis untuk menggambarkan kondisi batinnya. Nah, karya-karya mereka itu menunjukkan bahwa seni adalah media untuk menyampaikan perasaan secara visual. Dalam karya ekspresi personal, unsur-unsur seni rupa itu seperti garis, warna, bentuk, tekstur, dan komposisi menjadi alat untuk menyampaikan emosi. Garis yang tajam dan tegas bisa menggambarkan kemarahan atau ketegangan. Garis yang melengkung dan lembut dapat memberikan kesan yang tenang. Warna gelap itu sering diasosiasikan dengan suasana sedih atau misterius. Sedangkan warna cerah dapat memberi kesan kebahagiaan dan penuh semangat. Nah, bentuk yang tidak realistis atau terdistorsi juga bisa menjadi simbol dari perasaan tertentu. Karya ekspresi personal itu memiliki beberapa ciri. Yang pertama itu bersifat subjektif dan berdasarkan pengalaman pribadi. Yang kedua itu tidak terikat aturan yang kaku. Ketiga, lebih menekankan makna dan emosi daripada kemiripan bentuk. Keempat, setiap karya memiliki keunikan sesuai karakter pembuatnya. Selanjutnya, kita akan membahas proses pembuatan karya ekspresi personal. Nah, proses ini penting karena karya yang dihasilkan itu memiliki arah dan makna yang jelas. Tahap pertama itu pengembangan gagasan. Pada tahap ini, seniman itu merenungkan perasaan, pengalaman atau peristiwa yang ingin diungkapkan. Nah, ide bisa berasal dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, atau kenangan, atau kondisi sosial. Pengembangan gagasan itu membantu menentukan tema dan pesan yang ingin disampaikan. Lalu ada tahapan kedua yaitu eksplorasi sketsa. Setelah menemukan gagasan, seniman mulai membuat beberapa sketsa awal. Nah, sketsa ini berfungsi untuk mencoba berbagai kemungkinan bentuk, komposisi, dan simbol sesuai dengan ide.
Pada tahap ini seniman bebas bereksperimen tanpa takut salah. Kemudian ada tahapan ketiga, yaitu memilih dan mengembangkan. Dari beberapa sketsa yang telah dibuat, dipilih satu yang paling kuat dan sesuai dengan gagasan. Sketsa tersebut kemudian dikembangkan lebih detail, lebih baik dari segi komposisi, ukuran maupun teknik yang digunakan. Dan tahapan keempat dalam mewujudkan karya. Pada tahapan ini itu gagasan dan sketsa diwujudkan menjadi karya akhir menggunakan media dan teknik yang telah dipilih. Proses ini itu membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan konsentrasi agar pesan yang ingin disampaikan tetap terjaga. Dalam pembuatan karya ekspresi personal, berbagai teknik dapat digunakan. Teknik tersebut antara lain teknik arsir dalam mengembangkan dan menciptakan gelap dan terang. Lalu ada teknik plakat dalam melukis dengan sapuan warna tebal dan menutup. Lalu ada teknik akuarel dengan cat air yang transparan, teknik kolase dengan menempelkan berbagai bahan, serta ada teknik campuran atau mix media yang menggabungkan beberapa teknik sekaligus. Media yang digunakan juga beragam. Untuk menggambar dapat menggunakan pensil, arang, krayon, dan spidol di atas kertas. Untuk melukis dapat menggunakan cat air, cat akrilik, cat minyak di atas kanvas. Selain itu, karya ekspresi personal juga bisa dibuat menggunakan media digital melalui aplikasi desain atau ilustrasi. Nah, pemilihan media biasanya itu disesuaikan dengan konsep dan efek visual yang ingin dicapai. Membuat karya ekspresi personal itu memiliki banyak manfaat. Yang pertama itu membantu menyalurkan emosi secara positif. Ketika perasaan dituangkan dalam karya, beban pikiran itu dapat berkurang. Yang kedua itu melatih kreativitas dan imajinasi. Ketiga itu meningkatkan kepercayaan diri karena kita berani mengungkapkan ekspresi. Keempat, melatih kepekaan rasa dan empati terhadap diri sendiri maupun orang lain. Dan yang kelima itu membantu kita mengenal potensi dan karakter diri sendiri. Dalam pembelajaran seni budaya atau seni rupa itu memahami karya ekspresi personal berarti belajar untuk jujur pada diri sendiri. Kita tidak perlu takut salah atau merasa karya kita itu tidak seindah karya orang lain. Karena dalam ekspresi personal yang dinilai bukan hanya hasil akhir tetapi juga proses dan makna di dalamnya. Nah, sebagai penutup, karya ekspresi personal adalah bentuk ungkapan jiwa yang diwujudkan melalui bahasa visual, melalui warna, melalui garis, dan bentuk. Kita dapat menyampaikan perasaan yang mungkin sulit diungkapkan melalui kata-kata. Seni bisa menjadi ruang yang bebas, jujur, dan bermakna bagi setiap individu. Kemudian menjelaskan mengenai karya ekspresi personal dalam seni rupa. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman dan menginspirasi untuk terus berkarya dengan penuh kejujuran dan kreativitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.